Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Kamali, selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Intan Ayuni dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 10. Jadi pada video kali ini, saya akan mereview, mengkaji, dan menganalisis sebuah novel yang berjudul Roro Mendut, karya Yusuf Bilyarta Mangunwijaya atau YB Mangunwijaya. Novel Roro Mendut merupakan novel pertama dari trilogi Roro Mendut mahakarya YB Mangunwijaya. Sebuah narasi yang tidak hanya mengisahkan tumpang tindih hidup manusia, juga dengan apik menyinggung sejarah tanah Jawa, keberanian perempuan, dan protes atas ketidakadilan. Novel Roro Mendut merupakan novel bernuansa sejarah yang mengisahkan tentang percintaan dan perjuangan seorang gadis dalam melawan ketidakadilan yang terjadi dalam hidupnya. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Mendut yang menolak untuk menjadi istri seorang panglima besar, yaitu Tumenggung Wiraguna, demi cintanya terhadap Rana Citra, seorang pemuda dari Pekalongan, anak tunggal janda kaya raya Nyai Singabarong. Jadi pada awalnya Roro Mendut hanyalah seorang gadis biasa yang tinggal bersama paman dan bibinya di pantai kampung nelayan Teluk Cikal. Hingga suatu hari datanglah sekelompok serdadu yang menyampaikan pesan dari Adipati Pragola, Adipati wilayah Pati yang membelot dari kerajaan Mataram. Adipati Pragola telah berkenan dan jatuh hati terhadap Mendut dan berkehendak untuk menjadikan Mendut sebagai selirnya. Singkat kata, diboyonglah Mendut ke Puri Kadipaten Pati, kediaman Adipati Pragola. Di puri tersebut, Roro Mendut diasuh oleh dua dayang, yaitu Ni Semangka dan Genduk Tuku. Belum resmi Mendut diangkat menjadi selir, terdengarlah kabar bahwa Adipati Pragola telah tewas dalam perang melawan kerajaan Mataram yang dipimpin oleh seorang panglima, yaitu Tumenggung Wiraguna. Atas perintah Sri Baginda, Tumenggung Wiraguna kemudian menyerang Puri Kadipaten Pati untuk membawa harta rampasan dan memboyong putri-putri kerajaan termasuk Roro Mendut. Saat itulah pertemuan pertama antara Tumenggung Wiraguna dan Roro Mendut terjadi. Ketika pertama kali melihat Roro Mendut, Tumenggung Wiraguna langsung jatuh cinta terhadap kecantikan dan keberanian Roro Mendut melawan prajurit Mataram yang hendak membawanya untuk dibawa ke Mataram. Namun walaupun Roro Mendut sudah berusaha untuk memberontak dan kabur, tetap saja Roro Mendut akhirnya berhasil dibawa ke Mataram dengan kedua dayangnya, yaitu Ni Semangka dan Genduk Tuku. Atas kemenangan melawan Pati, Sri Baginda menghadiahkan Tumenggung Wiraguna 4 orang gadis untuk dijadikan selir. Namun karena Tumenggung Wiraguna sudah terlanjur jatuh cinta kepada Roro Mendut, dia hanya memilih satu gadis saja, yaitu Roro Mendut. Tetapi ternyata Roro Mendut menolak untuk menjadi selirnya Tumenggung Wiraguna. Saat mendengar penolakan dari Roro Mendut, Tumenggung Wiraguna marah besar. Secara dirinya kan panglima besar, kok berani sekali putri boyongan seperti Roro Mendut menolak cinta seorang panglima. Akhirnya dengan berbagai cara, Tumenggung Wiraguna berusaha untuk menekan Roro Mendut agar mau menjadi selirnya. Tumenggung Wiraguna mewajibkan Roro Mendut untuk membayar pajak dari yang awalnya 3 real hingga membengkak menjadi 20 real setiap harinya. Tetapi Roro Mendut tidak kehabisan akal. Untuk membayar pajak tersebut, dia berusaha dengan berjualan rokok di pasar bersama dengan kedua dayangnya, yaitu Ni Semangka dan Genduk Tuku. Nah, kan Roro Mendut sudah terkenal akan kecantikannya ya. Jadi usaha penjualan rokok tersebut sukses besar sehingga Roro Mendut mampu untuk membayar pajak. Hingga suatu hari saat Roro Mendut sedang berjualan rokok di pasar, tak disangka dia malah bertemu dengan Rana Citra, sang pujaan hati. Karena mereka masih saling mencintai, setiap hari ketika Mendut berjualan rokok, mereka akan bertemu secara diam-diam dan saling bertukar pesan melalui dayang-dayangnya serta bawahannya. Sampai pada akhirnya Roro Mendut dan Rana Citra memutuskan untuk kabur melarikan diri dari Mataram. Saat mengetahui Roro Mendut dan Rana Citra telah kabur, Tumenggung Wiraguna marah besar
Dia memerintahkan pasukannya untuk mencari dan menangkap Roro Mendut dengan Pranacitra dimanapun. Hingga pelarian Roro Mendut dan Pranacitra terhenti saat mereka tertangkap di pantai selatan. Saat itu terjadilah pertempuran sengit antara Tumenggung Wiraguna dan Pranacitra. Dan karena pada dasarnya Pranacitra tidak terlatih dalam hal berperang, dia kalah dalam pertempuran tersebut dan tewas. Sementara itu, Roro Mendut yang berusaha untuk melindungi kekasihnya tidak sengaja tertusuk jantungnya oleh keris Tumenggung Wiraguna hingga akhirnya Roro Mendut juga tewas. Nah, itulah akhir tragis dari kisah cinta antara Roro Mendut dan Pranacitra. Unsur intrinsik dari novel Roro Mendut karya Yusuf Bilerta Mangunwijaya yang telah selesai saya baca. Pertama, tema. Tema adalah ide atau gagasan. Tema yang digunakan dalam novel Roro Mendut adalah percintaan dan perjuangan. Novel ini mengisahkan cinta segitiga yang terjadi antara Pranacitra, Roro Mendut, dan Tumenggung Wiraguna. Selain itu, novel ini mengisahkan tentang perjuangan Roro Mendut dalam melawan sistem patriarki yang mengharuskan seorang wanita untuk menurut terhadap perintah laki-laki. Novel ini juga mengisahkan tentang perjuangan Roro Mendut serta Pranacitra untuk dapat hidup bersama dan lepas dari bayang-bayang Tumenggung Wiraguna. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Roro Mendut. Roro Mendut digambarkan sebagai seorang gadis yang setia, pemberani, dan teguh pendirian. Meskipun dia hanya gadis biasa dan merupakan putri boyongan, tidak serta-merta membuat Roro Mendut menyerah begitu saja dan berpasrah. Dia tetap melakukan perlawanan dan melawan ketidakadilan. Sifat berani dan teguh pendirian Roro Mendut tercermin di halaman 37 saat Roro Mendut melawan pasukan Mataram yang hendak membawanya ke kerajaan Mataram. Tokoh kedua adalah Pranacitra. Pranacitra digambarkan sebagai tokoh yang cerdik dan setia. Hal itu dapat tercermin di halaman 290 saat dengan cerdiknya Pranacitra menyamar menjadi memelihara kudanya Tumenggung Wiraguna untuk melancarkan rencananya dalam usaha untuk melarikan diri bersama dengan Mendut. Tokoh yang ketiga adalah Tumenggung Wiraguna. Tumenggung Wiraguna digambarkan sebagai tokoh yang egois dan semena-mena. Keegoisan Tumenggung Wiraguna dapat terlihat di halaman 154 saat dirinya mewajibkan Mendut untuk membayar pajak agar Mendut merasa tertekan dan mau untuk dijadikan selir. Selain itu, Tumenggung Wiraguna juga selalu memaksakan kehendaknya terhadap Mendut. Dan tokoh-tokoh lainnya seperti Nisemangka dan Genduk Duku. Nisemangka digambarkan sebagai seorang dayang yang baik hati dan bersifat keibuan. Sementara itu, Genduk Duku digambarkan sebagai seorang dayang yang ceria dan senantiasa menghibur Roro Mendut dikala sedih. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur cerita. Alur yang digunakan dalam novel Roro Mendut adalah alur campuran, namun yang mendominasi adalah alur maju. Alur mundur terlihat sedikit namun tidak mempengaruhi jalannya cerita. Peristiwa dimulai dengan pengenalan tokoh utama yaitu Roro Mendut serta penceritaan kisah hidupnya dan akhir hidupnya sampai akhir hayat tanpa adanya kilas balik. Unsur intrinsik yang keempat adalah setting cerita. Setting atau latar dibagi menjadi 3 yaitu latar tempat, latar waktu, dan suasana. Pertama, latar tempat. Latar tempat yang mendominasi dalam novel Roro Mendut adalah pertama, Puri Wiragunan. Puri Wiragunan adalah tempat kediamannya Tumenggung Wiraguna dan kediaman Roro Mendut saat dirinya berada di Mataram setelah diboyong dari Kadipaten Pati. Lalu ada pasar tempat Mendut berjualan rokok tembakau bersama dengan kedua dayangnya. Puri Kadipaten Pati yaitu tempat kediaman Adipati Pragola atau tempat Mendut sebelum dia diboyong ke Mataram. Lalu ada pantai nelayan Teluk Cikal, tempat Mendut sebelum dia diboyong ke
Kadipaten Pati atau saat Mendut masih menjadi gadis biasa. Lalu yang terakhir adalah pantai selatan, yaitu tempat terakhir atau tempat pelariannya Roro Mendut dengan Prana Citra sebelum akhir hayat. Latar waktu terjadinya kisah yang dikisahkan dalam novel ini adalah saat Kerajaan Mataram dipimpin oleh Ingkang Sinuhun Susuhunan Hanya Krakusuma, Senopati Ingalaga Mataram, Abdurrahman Sayyidin Pranatagama. Dan yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana senang terlihat ketika Mendut masih berada di pantai nelayan Teluk Cikal. Saat itu Mendut masih merasa bahagia karena dirinya masih tinggal bersama paman dan bibinya dan melakukan hobinya, yaitu berlayar atau memancing. Lalu latar suasana sedih digambarkan saat Mendut diboyong baik ke Pati maupun ke Mataram. Selanjutnya, latar suasana bosan ditunjukkan saat Mendut merasa bosan karena dirinya seharian hanya terkurung di dalam istana. Mendut yang asal muasalnya adalah gadis pantai yang bebas merasa bosan saat dirinya diwajibkan untuk terus berada di istana selama 24 jam dan tidak diperkenankan untuk keluar tanpa izin Tumenggung Wiraguna. Latar suasana emosi dicerminkan pada saat Tumenggung Wiraguna merasa marah baik saat dirinya ditolak lamarannya oleh Roro Mendut maupun saat Tumenggung Wiraguna merasa emosi karena dia mengetahui bahwa Roro Mendut telah kabur bersama Prana Citra. Dan yang terakhir, latar suasana takut tercermin saat Roro Mendut dan Prana Citra berhasil tertangkap di pantai selatan. Saat itu terjadilah pertempuran sengit antara Tumenggung Wiraguna dan Prana Citra. Unsur intrinsik yang kelima adalah gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah bahasa yang mudah untuk dimengerti. Sementara itu, majas-majas yang digunakan dalam novel ini ada majas hiperbola, personifikasi, dan metafora. Hal ini dapat terlihat di halaman 1 novel Roro Mendut. Lalu, unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga, di mana penulis maupun pencerita berada di luar cerita dan menyebutkan tokoh dengan nama mereka atau dengan kata ganti orang ketiga. Amanat yang dapat diambil dari kisah Roro Mendut adalah selalu berusaha dan pantang menyerah. Seperti Roro Mendut yang hingga akhir hayatnya dia selalu berusaha untuk membebaskan dirinya dari ketidakadilan dan selalu berusaha untuk dapat hidup bersama dengan kekasihnya tanpa menyerah. Lalu amanat yang kedua adalah berkomitmen dan menjaga komitmen tersebut. Seperti Roro Mendut dan Prana Citra yang sudah sedari awal telah berkomitmen untuk bersama hingga akhir hayatnya, mereka masih menjaga komitmen tersebut. Walaupun maut pada akhirnya memisahkan mereka berdua. Amanat yang ketiga adalah selalu setia terhadap pasangan. Seperti Roro Mendut yang tetap setia kepada Prana Citra meskipun dirinya dicintai oleh seorang panglima besar, dan Prana Citra yang tetap setia menunggu serta bersama dengan Mendut meskipun Mendut telah dicintai oleh pria lain. Wiraguna, walaupun dia sudah beristri dan punya banyak selir yang cantik, dia tetap saja mengejar-ngejar cinta Roro Mendut. Amanat yang selanjutnya adalah tidak egois dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Seperti Wiraguna kan digambarkan sebagai orang yang egois dan selalu memaksakan kehendaknya. Jangan menjadi orang yang seperti Wiraguna, yaitu orang yang tidak memikirkan kepentingan orang lain dan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Lalu amanat yang selanjutnya adalah berani. Dalam hal ini adalah berani melawan ketidakadilan, seperti Roro Mendut yang berani melawan ketidakadilan yang terjadi dalam hidupnya walaupun pada akhirnya dia meninggal dunia. Dan amanat terakhir yang dapat saya ambil adalah perang hanya membawa kemalangan, bukan kemenangan. Seperti yang kita tahu, kemalangan Roro Mendut berawal dari dirinya diangkat menjadi selir oleh Adipati Pragola, namun Adipati Pragola kalah dalam perang dan akhirnya Roro Mendut diboyong ke Mataram. Nah, dari situlah kemalangan Roro Mendut mulai bermunculan. Semuanya
dapat disebabkan oleh adanya peperangan. Selanjutnya adalah nilai-nilai sejarah yang dapat diambil dari novel Roro Mendut. Pertama, nilai sosial. Pada masa saat novel ini diceritakan, pada masa itu, masyarakat Jawa masih sangat kental dengan sistem patriarki. Artinya, wanita dianggap rendah dan wanita harus menurut kepada laki-laki. Laki-laki mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan juga sistem kasta yang masih kental. Artinya ya, kan Roro Mendut kan pada awalnya gadis biasa ya, atau gadis kaula alit. Jadi dia harus tunduk terhadap perintah orang yang berada di kasta di atasnya. Contohnya Tumenggung Wiraguna yang kastanya kesatria. Selanjutnya adalah nilai ekonomi. Pada penceritaan novel ini, nilai ekonomi yang dapat diambil adalah pada masa itu sudah dikenal yang namanya sistem mata uang. Misalnya saja Roro Mendut kan diwajibkan untuk membayar pajak kepada Tumenggung Wiraguna. Nah, Roro Mendut menggunakan mata uang real untuk membayar pajak tersebut. Juga pada masa itu sudah dikenal dengan sistem pajak. Jadi sistem pajak sudah dikenal sejak dahulu kala. Selanjutnya adalah nilai budaya. Kesenian seperti seni tari dan seni musik tradisional khususnya tembang-tembang Jawa sering muncul dalam cerita Roro Mendut ini. Jadi artinya kesenian dalam novel Roro Mendut, khususnya kesenian tradisional ya, masih sangat kental. Dan selanjutnya adalah nilai politik. Pada masa itu, sistem politik yang dianut oleh masyarakat Jawa adalah sistem monarki, atau artinya ya, kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh raja maupun ratu. Jadi, pada zaman dahulu, penguasa pemerintahan bukanlah presiden seperti sekarang, melainkan raja atau sultan. Selanjutnya adalah pesan yang dapat diambil. Setelah membaca keseluruhan isi novel ini, terdapat satu pesan yang sangat membekas bagi saya, yaitu perkataan Mendut di halaman 142. Roro Mendut berkata, "Tubuh dirampas memang, tetapi hati tidak." Sebuah kalimat yang singkat tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.